terbangun kita itu mata kebuka tapi kayak gelap nih, Iya, iya, gelap, iya. tapi badan nggak bisa bergerak, Ah, kayak susah. kaku berat, Hmm. wah mulut mau ngomong pun nggak bisa. Jumpa lagi sama kalian. Udah nggak mau jumpa sama yang samping. Maksud apa? Iya kan, kukira aku sama partner yang Oke, kemarin. sama Pak senior hari ini. Udah lama kali aku mau jumpa sama kalian, weh. Ya. Ya lama kali sampai aku udah rindu kali. Iya, bekarat. Bekarat hati abang bekarat-karat. Oh, bekarat. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seputaran hal-hal yang masih ada di sekitaran kita. Oh iya, Ya, betul. masih berbau mistis tapi agak beda nih, kita belum pernah bahas. Ya, jadi pernah nggak? Belum. Jadi yang Oke. mau kita bahas ini sesuatu hal yang kita sering dengar dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kayak larangan nggak boleh ini, larangan nggak boleh itu, aku pantang tahu. ini, pantang itu. Iya, kayaknya aku sudah mulai tahu nih. Ya pasti kau tahu orang. Oh iya. Oke, jadi yang kita bahas hari ini seputaran mitos. Mitos. Ya, kalian pasti sering dengar lah. Oh nggak boleh begini. Duduk di muka pintu. Duduk nggak muka duduk di muka pintu. Nggak boleh, nanti jodohnya jauh gitu ya. Oh ya, Ah, itu ya. bagian dari mitos. Hmm. Ya kan? Ada bunyi ayo kukuruyuk tengah malam, Di tengah malam. tandanya. Tandanya Ada orang ada laki-laki tapi- hamil. Kok laki-laki hamil? Kok laki-laki Ya ada perempuan, katanya ada perempuan hamil anggur ya? bukan hamil anggur, hamil nganggur. Oh, ala anggur harus buah bang. Kita udah siapkan bukan banyak sih, ada beberapa mitos mitos. yang mau kita bahas, tapi kami nggak bahasnya itu dari segi mitosnya, pandangan secara spiritual, dan kita juga mau ngasih penjelasan secara logis. Logis Jadi ya. misalkan ada, oh nggak boleh begini karena menurut mitos begini, tapi sebenarnya ada penjelasan secara logis dan medis. Ya. Ya, apa kita udah bisa lanjut? Lanjut lah. Karena memang aku udah lama kali nggak ngobrol-ngobrol sama kalian. Udah pengen ngobrol. ini ya, gatal-gatal gitu. Nggak tahu sih, karena rindu, jadi tahu ya orang rindu itu kayak mana ya. Oh. Oke, kita lanjut. Lanjut. Udah siap kalian, weh? Siap. Oh, siap? Siap. Siap lah, oke. Hmm. Untuk mitos yang satu ini, aku yakin banyak di antara kita yang ngalami, Sob. Oh, Karena iya. aku pribadi mungkin lebih dari 3 kali lah ketindihan ini. Ya. Aku hampir 5 tahun di Malaysia jadi TKI, ketindihan terus. Selalu. Selalu. 3 kali kau. Oh, banyak lah Ya, di sana. jadi ketindihan ini banyak dialami orang, hampir rata-rata pernah lah. Iya. Nah, buat yang belum pernah dan buat yang belum tahu, jadi ketindihan itu kayak kita keadaan tidur. Pas terbangun kita itu mata kebuka tapi kayak gelap nih, pandangan Iya. gelap, tapi badan nggak bisa bergerak, Ah, kayak susah. kaku berat. Hmm. Wah, mulut mau ngomong pun nggak bisa. Jadi Iya. aku pertama kali ketindihan itu ya ngalami itu kan kaget kan. Iya. Kenapa sampai aku berpikir, apa aja udah Oh iya, betul. demi Allah aku kayak gitu. Jadi aku sampai baca-baca doa sendiri karena kan nggak ngerti kan apa yang terjadi. Aku bangun tapi yang kulihat itu kayak gelap, tapi badan nggak bisa bergerak sama sekali, Iya. mulut nggak bisa bicara sama sekali. Nah sampai aku ngucap ini ngucap itu, berdoa ini itu, lama-lama hilang sendiri. Terus aku udah sadar, terus baru lari Iya. ke bapak mama, aku kan kasih tahu begini. Dan mereka menjelaskan oh tuh begini, tapi dari segi spiritualnya. Oh, aku Ya. kan tahu dari segi spiritual. Nah, katanya kalau ditindihin itu, ketindihan itu menurut mitos kita tidur terus ditindih sama makhluk halus, Ya. genderuwo katanya. Terus kan mungkin kalian juga belum tahu, karena aku baru tahu, Sob. Ternyata ketindihan ini nggak hanya terjadi di Indonesia fenomenanya. Jadi terjadi di luar Indonesia juga, tapi macam-macam istilahnya. Di Vietnam dan Laos mereka juga sering mengalami ketindihan yang mereka sebut sebagai dark song. Di Skandinavia fenomena ini dianggap terjadi karena ditimpa hantu cilik bernama Mare atau Mer atau apa gitu penyebutannya, aku nggak pasti. Cuman mereka sama kayak kita, ditimpa hantu. Nah, sementara di Eskimo, fenomena ini dianggap sebagai keluarnya roh dari tubuh manusia dan dia nggak bisa balik lagi untuk masuk. Tapi fenomena ketindihan tadi ternyata ada penjelasannya secara ilmiah, Sur. Jadi, ketindihan merupakan satu keadaan yang disebut dengan sleep paralysis. Di mana saat keadaan ini terjadi, mekanisme antara otak dan otot itu tidak selaras, weh. Selama tidur sebenarnya ada fase-fase yang memang kita harus lewati tapi secara tuntas, Sur.
Jadi ada yang namanya fase NREM atau non rapid eye movement. Nah, di NREM ini nanti ada 3 fase lagi. Kemudian setelah ketiga fase itu masuk ke fase terakhir namanya REM, rapid eye movement. Nah, pada fase NREM pertama itu kita masih tidur-tidur ayam Sob. Jadi kayak merem-melek kayak gitu. Dimana keadaannya itu mata kita itu mulai bergerak perlahan dan aktivitas otot mulai menurun. Kemudian pada fase NREM yang kedua itu sudah masuk ke persiapan tidur, di mana pergerakan bola mata sudah berhenti, kemudian detak jantung melambat, kemudian suhu tubuh juga menurun. Terus pada fase NREM yang ketiga itu sudah tidur lelap Sob. Jadi gelombang otot sudah melambat, kemudian badan sudah rileks. Nah, setelah 3 tahapan dari fase NREM tadi, kita masuk ke fase yang REM. Jadi itu sudah mulai bermimpi Sob. Di mana keadaannya itu mata bergerak dengan cepat, kemudian nafasnya pendek, tekanan darah meningkat, serta gelombang otak sama seperti keadaan bangun. Nah, ketindihan atau sleep paralysis tadi ternyata terjadi karena kita terbangun saat di tengah-tengah fase REM. Fase di mana seharusnya kita masih asik bermimpi dan mengistirahatkan otot-otot tubuh secara total weh. Jadi tubuh kita itu mengira kita masih tidur padahal udah bangun karena otak belum siap untuk memerintahkan tubuh agar bereaksi. Karena kan tubuh itu otak yang memerintah ya. Kontrolnya di sini. Jadi kita harusnya masih mimpi tapi ternyata kita udah bangun. Padahal fasenya belum selesai. Terus kan kalau pas kita ketindihan, kita kan kayak ngelihat hal yang aneh-aneh, kayak banyak-banyak orang, ada yang aneh lah pokoknya. Nah, jadi itu ada penjelasannya juga. Nah, keadaan yang kayak tadi, halusinasi tadi, itu disebut dengan hypnopompic sleep paralysis. Jadi keadaan di mana kita kan masih mimpi nih harusnya. Nah, situasi mimpi tadi terbawa ke dunia nyata karena kita sebenarnya udah terbangun, tapi otak dan otot itu masih tumpang tindih. Jadi biar supaya kita nggak ketindihan, kita harus menyelesaikan semua fase gitu. Iya, semua fase NREM 1, 2, 3, kemudian REM harus tuntas selesai semua. Baru kita bangun. Terus caranya kita menyelesaikan fase-fase itu? Maksud bukan ada cara, itu terjadi secara alami. Fase tidur itu sudah disesuaikan harus menyelesaikan fase-fase tadi. Normalnya kita harus terbangun ketika sudah selesai fase REM. Selesai semua, REM-nya berakhir baru kita terbangun. Tapi ketindihan kita terbangunnya itu ketika di tengah-tengah fase REM, di tengah-tengah fase bermimpi. Makanya kita pas bangun berhalusinasi. Iya betul. Jadi jangan gantung lah intinya. Jangan gantung, harus selesai semua. Memang harus selesai. Harus, dan itu terjadi secara alami. Kalau cinta pun harus diselesaikan karena gantung itu sakit. Perempuan memang kayak gitu, suka baper. Jadi seandainya terjadi ketindihan, misalnya kalian yang belum pernah tiba-tiba mengalami ketindihan, itu sesuatu hal yang normal dan jangan panik. Ya, nggak perlu panik karena ketindihan itu akan berakhir secara sendirinya. Tunggu aja diam beberapa menit kemudian dia akan normal balik. Tapi itu aku nggak bisa diam ya kalau aku ketindihan. Aku tuh sesak, terus kayaknya kayak mau kejang-kejang ya, gitu. Itu bagian dari halusinasimu. Jadi gitu. Cukup tenang, diam, tunggu aja dia akan pulih sendiri. Jadi untuk pembahasan foto bertiga ini, mungkin kalian juga pernah ngalamin. Kau juga pernah ngalamin. Setuju, aku juga pernah ngalamin. Nah, jadi sedikit cerita tentang pengalamanku nih. Jadi kan iya, tentang foto bertiga. Jadi bukan cuma foto nih. Nah, aku tuh dari dulu selalu dapat kawan akrab tuh 2. Jadi sama aku 1, jadinya 3. Jadi kalau foto bareng-bareng ya bertiga selalu. Iya, jadi kok foto bareng-bareng ya bertiga selalu. Nah, jadi ketika foto bertiga, berteman bertiga, ada aja orang yang komplain. Bilang, kok jangan foto bertiga, nanti yang di tengah bisa dapat kesialan lah, apalah, sampai bahkan meninggal dunia. Cuman kan aku masih berpikir juga sih, itu logikanya seperti apa? Iya, foto betul. Bertiga, nanti yang tengah nggak tahan jadi meninggal, nggak tahan kenapa? Kan iya, gitu, ceritanya apa itu? Kok bisa? Jadi memang kau perlu ngebahas ini supaya kita semua tahu. Dan paham ya. Tahu kalian dari beberapa sumber yang aku cari, katanya kepercayaan ini berasal dari negara Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap angka 3 itu membawa kesialan. Negara ini mengalami akulturasi budaya ketika masa penjajahan Mereka percaya angka 3 adalah angka suci untuk Tuhan, tapi akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia, Menurut mereka, kilatan yang muncul dari blitz kamera dipercayai akan mengambil jiwa mereka. Apalagi ketika foto bertiga yang diambil yang orang yang di tengah nih.
Ini penjelasan dari sumber-sumber yang aku cari. Ini ada beberapa sumber, semua penjelasannya kayak gitu. Jadi menurut aku, dari mana blitz kamera itu bisa mengambil nyawa orang yang di tengah? Iya ya. Heeh. Iya. Enggak terpikir tuh kayak mana penjelasannya. Iya kan, harusnya kasih jalan dan penjelasan. Ini langsung dari blitz kamera katanya gitu. Mengambil nyawa. Iya, mengambil nyawa. Ada salah satu sumber dari Jawa yang menyatakan bagaimana konsep Jawa tentang klasifikasi simbolik. Bahwa klasifikasi simbolik tadi berkaitan dengan angka-angka yang punya makna dan keganjilan. Misalkan 3, 5, 7, 9. Menurut orang Jawa, sesuatu yang ganjil itu berkaitan dengan hal-hal yang mistis, weh. Nah, contohnya foto bertiga, weh. 3 itu kan angka ganjil kan. Kenapa ada anggapan bahwasannya ketika orang foto bertiga, yang di tengah itu akan meninggal dunia, weh. Nah, itu karena ada tarikan-tarikan energi dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi energi dia tuh ketarik gitu. Oh, yang di tengah. Yang di tengah. Energi yang di tengah ketarik sama orang yang di kanan sama yang di kiri. Jadi dia lemah. Oh. Gitu. Oh, makanya kalau nggak kuat, kalah lah. Kalah. Tapi kan seharusnya nggak sampai meninggal sebetulnya kan. Ya, tapi itu penjelasan spiritualnya gitu. Ah. Energi ketarik. Iya, dan itu menurutku logis sih daripada penjelasan yang Meninggal. Vietnam tadi ya. Oh, yang Gara-gara blitz kamera. Ya, aneh itu Aneh ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, nggak semua orang Jawa percaya dengan hal ini, Jo. Nah, ngebahas soal hamil, biasanya kan kehamilannya ditunggu-tunggu lah ya kan. Betul lah. Makanya karena saking bahagianya itu biasa suami dan orang tua lebih protek. Iya. Jadi lebih banyak ngasih, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, pantangan ini, pantangan itu. Nah, selain dari pantangan, biasanya juga orang hamil ini dipakaikan barang-barang yang kurang lazim. Iya. Jadi ya dengan maksud tertentu lah, karena katanya kan kalau orang hamil itu lebih rentan diganggu sama hal-hal yang gaib, diganggu makhluk-makhluk gaib. Nah, untuk menghindari gangguan-gangguan tadi, itu banyak wanita hamil yang menggunakan pon-pon atau bahasa gampangnya itu kayak jimat penangkal. Jadi di jimat penangkal itu dia banyak bendanya, Sob. Jadi ada kayak gunting, jarum peniti, paku, bahkan ada juga lidi, terus ada rempah-rempah kayak bangle, terus ada merica hitam, ada juga bawang putih jantan, terus ada benang 7 warna, banyak macam lah. Nah, tahu nggak sebenarnya tindakan-tindakan itu nggak tepat. Tujuannya kan mau melindungi ataupun mau menjaga diri, tapi justru tindakan yang kayak gitu bisa membahayakan ibu hamilnya, justru membahayakan sang janin juga. Betul, karena gunting. Ya, tadi kan gunting, paku segala macam, jarum peniti itu kan benda tajam. Kita nggak bisa berpikir bahwasan oh ini akan aman. Gunting lipat bisa aja lipatannya nggak sempurna. Betul. Ataupun peniti itu pengaitannya juga nggak sempurnanya ketutup. Kalaulah naas, kecucuk, itu kan bisa bahaya. Iya. Kalau kecucuk bagian perut, apalagi ada infeksi malahan, kan bahayanya malah ibunya dan sang calon bayi. Iya. Terus kayak rempah bangle tadi, itu kan mereka pakai itu karena katanya aroma dari bangle yang nggak enak ini itu nggak disukain sama makhluk-makhluk gaib itu. Selain itu juga dipercaya bangle tadi bisa menangkal penyakit Sun. Nah, secara medis memang rempah bangle tadi itu bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk meringankan sakit kepala ataupun penyakit-penyakit ringan lainnya, tapi dengan catatan si bangle harus dikonsumsi. Oh, dimakan kah atau dikemanakan. Jadi dia nggak akan punya fungsi apapun untuk kesehatan kalau cuma dikantongi atau cuma digantung-gantung. Bahkan dalam Islam penggunaan benda-benda kayak jimat tadi ini Sud, itu sebenarnya merupakan satu tindakan yang sudah masuk ke kategori syirik yang dosanya sangat besar dan tidak terampuni. Jadi kayak gitulah weh, tanpa bermaksud menghakimi, kami mau menyampaikan ke kalian seperti apa kalian akan menjaga kehamilan, khusus untuk ibu hamil ini, ya itu kembali ke teman-teman di rumah. Iya, betul ya. Jadi kita nggak mau bilang jangan begini, jangan begitu, kami kembalikan ke kalian ya. Yang terpenting adalah tetap lakukan yang terbaik untuk kehamilan teman-teman di rumah, dan yang satu lagi lebih penting, tetap libatkan Tuhan dalam segala aktivitas. Iya, betul. Oke weh, jadi mitos menabrak kucing ini mitos yang paling banyak dipahamin orang dengan pemahaman yang salah, Jo. Contohnya, habis nabrak kucing dia akan mendapatkan kesialan. Oke, betul. Kesialan. Jadi ada syarat-syaratnya juga tuh. Betul. Habis nabrak kucing, kalau kucing itu mati, kita harus buka baju kita, terus kucing tuh
Terus Kucing itu kita bungkus pakai baju kita terus kita kebumikan, ya. harus. Harus. Kalau tidak Katanya akan mendapat sial. kesialan. Nah, tahu nggak kalian bahwasannya itu adalah pemahaman yang sangat salah. Iya. Jadi kita ini semua tahu, khususnya umat muslim Jok, kalau kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Nah, mungkin karena pemahaman itu, jadi muncullah mitos-mitos mengenai kalau nabrak kucing itu akan membawa kesialan. Jadi kalian harus tahu nih hukum menabrak kucing dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tapi akan berdosa jika disengaja oleh hatimu. Menabrak kucing dalam Islam sama hukumnya dengan menabrak hewan lainnya Dalam Islam, hewan yang tidak mengganggu tidak boleh dibunuh Nah, termasuklah kucing. Kucing adalah termasuk hewan yang tidak mengganggu dan tidak membahayakan buat manusia. Di zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang diazab karena kucing Jok. Dia mengurung kucing sampai mati, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah, karena kucing ini dikurung, dia tidak bisa cari makan sendiri nih kucing. Jadi hadis ini nggak berlaku untuk hewan kucing aja Jok, tapi berlaku untuk hewan-hewan lainnya yang dibunuh secara sengaja. Nah, kesimpulannya nih menabrak kucing itu adalah sebuah mitos. Jadi kalian jangan pernah menyuntik-nyuntik otak kalian ketika nabrak kucing mendapat kesialan. Oh, yang aku tangkap gini Sud, jadi sebetulnya bukan karena sialnya ya Iya. yang garis bawahi. Mungkin karena udah ada pemahaman bahwasanya kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Jadi kalau kita nabrak, kita akan dapat sial atau kita akan dapat musibah. Nah, sebetulnya kesialan atau musibah yang kita dapat bukan karena kita nabrak kucingnya, tapi ini kita udah dihantui sama rasa bersalah habis nabrak kucing, terus nggak fokus di jalan, ya bisa aja jadi celaka di jalan. Jadi bukan karena sial nabrak kucing, tapi pikiran kita sendiri yang mensugesti untuk kita bisa jadi bahaya. Kesimpulan itu memang mitos. Kalau misalkan kalian nabrak kucing, kucingnya mati dan kalian memang masih bisa untuk menguburkan, kuburkanlah. Dengan cara bebek, nggak harus ya lepas baju atau apa yang kalian pakai itu tidak harus ya. Tapi kalau memang misalkan bisa dikubur dengan lebih baik silakan. Terus kalau misalkan tidak bisa mengubur ataupun kucingnya habis ketabrak nggak kelihatan, ya udah nggak usah panik, tetap lanjutkan perjalanan dan lebih hati-hati. Oke. Terus kalau misalkan kalian tabrak kucing, ternyata kucing itu adalah kucing peliharaan orang, itu baru jadi resiko. Ya nego lah kalian, gimana ganti rugi. Oke, biar gak terlalu panjang, mungkin ini dulu yang kita sampaikan ya Sud ya. Next time kita akan buatkan part 2-nya. Kami akan gali lagi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat beserta dengan penjelasannya secara logis. Jadi aku yakin setiap pantangan-pantangan atau mitos-mitos itu sebenarnya ada penjelasannya. Betul. Hanya saja, ini kan mitos datangnya dari orang tua dulu-dulu. Nah, orang tua dulu-dulu mungkin nggak bisa menjelaskan lebih rasional karena memang pola pikirnya belum berkembang pada saat itu. Nah, jadi kalian harus berkembang nih pada intinya di pembahasan ini, betul nggak? Nah, dari pembahasannya si Joko pun aku banyak mendapatkan hikmah ya gitu, hikmah, pembelajaran gitu. Jadi akan ada part 2 untuk pembahasan mitos. Untuk kalian yang punya apa Jok? Informasi tentang mitos lah. Yang penasaran, benar nggak sih boleh disarankan ke kami. Ya boleh DM Suci atau DM aku atau di komentar juga kami baca kok. Kami baca semua komentar. Kalau mau sarankan ini, kami akan coba pelajari, nanti kami sampaikan. Oke, kita udah sampai di ujung video. Makasih udah nonton sampai full. Nah, buat kalian yang belum nonton sampai full, mungkin boleh balik lagi lah, tonton lagi dari awal. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, cekrek sampai tombol merahnya itu jadi abu-abu. Tekan juga loncengnya. Pokoknya itu jadi subscribe lah ya. Kalau punya akun lebih dari satu, subscribe-kan semua. Oke, kalau ada yang mau kalian komentari, silahkan komentar dengan kalimat-kalimat yang baik dan saran-saran yang membangun. Betul. Oke, yang punya kesempatan untuk men-share, silahkan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku Suci Adiwal. Aku Joko, kami udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Dadah.